Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, baik itu nikmat Islam, iman maupun kesehatan walafiat, sehingga kita bisa berkumpul pada sholat Jumat yang insyaallah dirahmatinya ini. Salawat beriring salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang menderang seperti saat ini. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat pada kita semua, khususnya kepada diri khatib sendiri. Marilah kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah, berbicara mengenai kematian, kematian adalah bagian dari siklus alam semesta yang tak dapat kita hindari. Setiap insan yang hidup di dunia pasti akan menghadapi kematian pada suatu saat nanti. Kita seringkali menghindari untuk berbicara tentang kematian karena itu adalah hal yang menakutkan dan membawa perasaan sedih bagi kita. Namun, sebagai manusia yang beriman, kita harus memahami dan merangkul kenyataan bahwa kematian adalah bagian dari rencana Allah Subhanahu wa taala. Marilah hati dan pikiran kita kembali kita tujukan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita renungi keagungan dan juga kebesaran sifat, kekuasaan dan rahmat yang selalu diberikan kepada kita semua. Bagi hati yang hidup, pasti ia selalu merasa puas dan gembira serta bersyukur atas segala nikmat yang telah dicurahkan kepadanya. Rasa syukur yang dapat menumbuhkan kesadaran, sadar apa yang dikatakan bahwa ini dan bahwa itu adalah milik saya, yang pada hakikatnya adalah titipan Allah semata. Bahkan nyawa kita sekalipun juga merupakan milik Allah. Kita sebagai manusia hanya sebagai hak pakai saja. Dengan demikian, insya Allah akan timbul dari jiwa kita rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memahami bahwa semua makhluk yang berada di alam ini tanpa terkecuali akan mengalami yang namanya kematian. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah, tidak ada satu makhluk pun Allah ciptakan abadi atau kekal selamanya di dunia ini. Tidak ada pandang bulu apa dia orang baik, durhaka, kuat, kaya, miskin atau berpangkat sekalipun, semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 34 sampai 35 yang artinya, kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia pun sebelum kamu Muhammad. Maka jikalau kamu mati, apakah mereka akan kekal? Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hadirin sholat Jumat rahimakumullah, ayat di atas Allah telah memberi pemahaman kepada kita semua. Manusia pasti akan mengalami kematian, dan sebelum kematian itu datang,
manusia pasti akan diuji dengan berbagai ujian. Semua ujian itu merupakan suatu hal yang membuat kita tidak senang, seperti sakit ataupun kemiskinan. Selain itu, kita juga diuji dengan kebaikan dan juga kesenangan, seperti kekayaan, harta yang banyak, dan juga ilmu yang kita miliki. Maka kita sebagai orang beriman, semua hal itu perlu disadari bahwa kehidupan di dunia ini adalah sementara. Di akhirat kita akan bertemu dengan kehidupan yang sebenar-benarnya, lagi kekal dan abadi selamanya. Hadirin salat Jumat rahimakumullah. Manusia tidak akan sampai ke akhirat sebelum melalui kematian. Karena itu, kematian merupakan keharusan yang tidak dapat ditolak oleh apapun dan oleh siapapun. Meskipun dia berada di tempat persembunyian terpencil sekalipun, berada di benteng terkuat sekalipun, kematian akan tetap mendatangi. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat di atas bisa menjadi dasar pemahaman bagi kita semua bahwasannya kematian mengajarkan tentang nilai waktu. Setiap detik dan menit yang kita miliki di dunia ini sangat amat berharga. Jangan sampai kita terlena dengan kesibukan dan urusan duniawi sehingga melupakan tujuan sejati kehidupan ini, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakanlah waktu yang kita miliki dengan bijaksana, berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama jadikan kematian sebagai pengingat yang berarti dalam hidup kita. Janganlah kita takut menghadapinya, tetapi gunakanlah kematian sebagai motivasi untuk hidup lebih baik dan hidup lebih bermakna. Kita tidak tahu kapan kematian akan tiba menghampiri kita. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan diri kita sebaik-baik mungkin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma irfa' 'anna al-bala' wal ghala' wal waba wal fahsya' wal munkar wal bagh was suyuf al mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan minhu baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wattaquhu yaj'al lakum min amrikum makhraja wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.